faktor di lapangannya ternyata nggak 15 jam, Mbak. Berapa tuh, Ya, Bang? itu 15 jam plus 5 jam dengan kita nggak ada signal, kita hanya bertanya-tanya di sekitarnya. Aduh, Dua luar puluh jam itu berarti Bang biasa. Deki total 20 ya? jam, pas di atas ternyata Bapak baru cerita Pak Iswandi, ini nih jalur satwa. Satwa apa, Pak? Itu bukit di belakang itu, Mbak, yang di Iya. video itu. Heeh. Ya. Jadi di sini nih jalannya Sumatera Tiger. Macan Sumatera. Nah, waktu pertama kali lihat dan akhirnya bisa berhasil nih menemukan Rafflesia hasselti ini, apa sih Mas yang benar-benar bikin momen itu begitu spesial, yang begitu emosional? Jadi kayak gini, Mbak, saya ceritain ya. Untuk berangkat untuk melihat Rafflesia ini sebenarnya seperti gambler, Mbak, judi. Satu, keadaan bunga yang di-share oleh Pak Iwan yang di lapangan itu keadaan belum mekar, Mbak, masih dalam Oke. kenom. Dan itu 1 minggu sebelum Kris nyampe. Setelah kami beberapa tahun ya, saya coba cari publikasi ada nggak Rafflesia hasselti di sekitar kami. Saya putusin nih, kayaknya di Sumbar kita coba chat salah satu teman kita di lapangan yaitu Pak Iwan dari Sumber Kudus. Kita bilang, Pak, ini saya ada tamu bakal kembali lagi dari Oxford University, dia komputer illustration terkenal. Bisa nggak kita cek ke sana? Ternyata, Mbak, di 1 minggu dia cek itu hujan deras, terus badai. Kami sempat loh di Bengkulu nggak ada dapat BBM, Mbak. Oh. Jadi memang cuaca lagi ekstrim. Si Kris sudah nyampe ini di Bengkulu. Iya. Saya harus berpikir bahwa selama ini proyek yang dari 2020 itu tidak dapat loh Rafflesianya dengan target utama hasselti. Sementara untuk spesies yang ada di Bengkulu sendiri itu ada 5 spesies, Mbak. Yang pertama itu Arnoldi, kedua Gadutensis, terus ada Bengkulensis, selanjutnya hasselti, dan saya menemukan di tahun 2017 spesies terbaru Rafflesia kemumu. Wow. Tapi tetap dengan target pokok kami, Rafflesia hasselti. Nah, saya bilang dengan Kris, dia udah nyampe. Kris, bagaimana kamu mau nggak ikut saya? Ini ada 15 jam perjalanan lewat darat, pakai mobil, saya bilang. 15 jam, luar biasa. 15 jam, itu just the map, Pak. Itu hanya di map. Iya. Dan pada pas faktor di lapangannya ternyata nggak 15 jam, Mbak. Berapa tuh, Ya. Bang? Itu 15 jam plus 5 jam dengan kita nggak ada signal, kita hanya bertanya-tanya di sekitarnya. Aduh, 20 jam itu berarti Bang Deki total 20 ya? jam. Ini ada plus lagi. Kita sampai di lokasi, ternyata kata bapak itu, Pak, jauh nggak trekkingnya? 1 jam, Mas. 1 jamnya warlock, ya. Iya. Iya. 1 jamnya warlock. Ternyata pas kita lihat medannya kayak gini, Mbak, 90 derajat, tegak lurus. Aduh. Tegak lurus. Jadi kami berangkat itu orang 3, Pak Iya. Joko Witono dari Print, Kristo Robut, saya. Pas sampai di sana, seperempat jalan Pak Joko minta turun. Dia bilang kayak gini, Dek, kamu lanjutin aja daripada saya ngerepotin. Kamu aja dengan Kris berangkat ke atas. Saya maklum ya, Pak, karena faktor usia. Jadi saya bilang, Pak, kayaknya saya dampingin dulu lah turun ke bawah. Saya turun dulu ke bawah nih. Terus saya naik lagi, saya bilang dengan Kris, jangan terlalu cepat, nanti saya bisa kejar kamu, saya bilang kayak gitu. Mbak lihat tuh kan medannya seperti apa kan, jarak kami lumayan jauh. Nah, jadi waktu itu saya coba sprint, Mbak, kita agak cepat dikit jalannya, tapi dalam kayak gini ya, 4 wheel, jadi tangan kaki gerak semua. Wah. Kita naik dengan batuan yang gampang lepas. Jadi pas sampai di atas, Kris sudah nyampe. Aku minta rehat sebentar, Kris turun ke bawah. Jadi ada rentangnya saya dengan Kris. Nah, waktu itulah, Mbak, kita udah gelap, kita harus buru-buruan karena satu, waktu untuk dokumentasi pasti susah kalau malam. Iya. Pas di atas ternyata Bapak baru cerita Pak Iswandi, ini nih jalur satwa. Satwa apa, Pak? Itu bukit di belakang itu, Mbak, yang di video itu. Ya. Jadi di sini nih jalannya Sumatera Tiger. Macan Sumatera. Macan Sumatera. Harimau Sumatera. Oh, harimau Jadi Sumatera. saya agak nervous kan waktu itu. Saya bilang, Pak, agak cepat aja, Pak. Saya tahu nih si satwa predator ini kan nokturnal. Iya. Dia baru berkeliaran. Iya. Dengan kami yang mata normal aja udah capek, ditambah 20 jam tadi perjalanan, ditambah lagi dengan effort turun naiknya. Pas sampai di bawah, tahu nggak, Mbak? Sampai turun di bawah, di lokasi, bunga Rafflesia itu Pak Iwan bilang kayak gini, maaf Mas, belum mekar.
Oh. Lemes sekali kaki saya ya, Iya. lemes kaki saya. Saya pikir coba saya lihat langsung lah saya gitu. Saya Iya. kejar. Pas lihat di depan ternyata Pak Iwan itu nggak ngerti namanya bunga itu udah buka satu, pasti dia bakal mekar. Oh. Makanya di video itu kan sampai malam kan. Iya. Iya. Kita durasi pengambilan gambar itu 1 jam menunggu dulu Mbak, dengan tidak ada pencahayaan di sekitar situ. Bayangin ada apa konsekuensi harus dihadapi, yaitu satu harimau Sumatera yang Iya. mungkin tiba-tiba muncul. Jadi kayak gini, waktu kami mendokumentasikan itu, selebih dengan emosional saya seperti yang di video yang saya nangis itu Iya. kan. Iya. Chris itu dengan bapak itu sebenarnya bingung. Karena pas dokumentasi, si Chrisnya bilang mungkin si Dekinya halusinasi. Terlalu berlebihan emosionalnya. Si bapak beranggap saya itu, kita orang Indonesia wajar ya, sering bilang mistis. Dia Iya. pikir waktu itu kita itu kesurupan. Oh. Karena nangis, ya kan? Secaranya laki-laki kan jarang nangis, Bu. Iya. Iya, iya, Nah, iya. Tapi 13 tahun ini wajar kalau bikin nangis Wajar sih Bang sih Bang Deki. Deki ya. Dengan 20 jam Dengan 20 perjalanan jam, dan harus turun belum naik. lagi dengan harimau Sumatera lagi. Jadi saya cepet-cepetan waktu itu, Mbak, kita bilang Pak, kita ngambil dokumentasi seperlunya, karena saya bilang kayak gini, di sini nggak ada sinyal, kita harus juga berpikir bahwa pulang nanti kita nggak tahu ada sinyal SOS atau Iya. terjadi apa. Yang lebih anehnya lagi, saya sepanjang jalan itu kan video nangis saya itu udah di-share sama Chris. Orang tua saya telepon saya, Deki ngapain kamu nangis kayak gitu. Mungkin kata orang tua saya terjadi insiden, jadi tamu saya kecelakaan, saya nangis atau diterkam apa. Oh. Jadi orang tua itu kan dia biar lihat video tuh hanya setengah kayak gitu loh. Bu. Iya. Iya, iya, iya. Jadi yang saya pikirkan waktu itu saya gimana nih? Saya nggak tahu nih bakal viral ini. Ternyata dari Oxford itu diteruskan itu di TikTok aja sampai 2 juta viewers. Bahkan saya bingung. Ini pemberitaan agak berlebihan, memang agak berlebihan. Tapi yang saya katakan memang 13 tahun itu yang saya lakukan effortnya lumayan, apalagi Chris dengan 5 tahun dan 3 kali berbolak-balik dari Bengkulu ke Oxford. Saya pikir ini suatu penemuannya sangat sensasional. Selebih lagi hasil itu Mbak, kami udah searching Mbak beberapa, saya juga main sosial media untuk cari hashtag Rafflesia Healthy Maker itu sangat jarang Mbak.